Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al khair wa dilalata ala al huda ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi, ya, kenapa, apa pentingnya definisi itu ya bagi kita, ya, khususnya seorang talib. Kemudian ya, definisi itu tujuannya itu adalah untuk menjelaskan makna utuh atau hakikat dari sesuatu, ya, atau membedakan dia dari yang lain, ya. Kemudian definisi itu terbagi kepada, ada yang dinamakan definisi hakiki, kemudian ada yang lafzi, ya. Yang hakiki itu dibagi dua, yaitu had dan rasam. Yang lafzi itu ada lafaz, ya. Kenapa dinamakan hakiki? Karena dia menggunakan jinsun, ya, dengan syai'un ma'ahu, ya, makanya dinamakan hakiki. Kalau lafzi, ya, nanti tahqiqnya yang lafzi itu dia masuk ke dalam rasam, karena muradib itu min khassah, ya, muradib itu salah satu kekhususan daripada lafaz, ya kan, maka dia dimasukkan. Tahqiqnya muradib itu masuk ke rasam. Jadi ta'rif itu sebenarnya cuma ada dua, had atau rasam, ya. Adapun lafzi, sebagian tahqiqnya Imam Sa'aduddin Tabtazani misalnya, beliau memasukkan ke dalam rasam, ya. Begitu juga dengan definisi bil misal, ya, kadang mencontohkan dengan misal. Misalnya apa? Buah itu apa? Buah itu seperti apel. Itu definisi, tapi definisi dengan contoh, ya. Ada juga definisi dengan isyarah, ya. Misalnya apa? HP itu apa? HP itu ini. Itu definisi juga, tapi definisi bil isyarah. Tapi definisi bil isyarah ini untuk anak kecil yang nggak tahu makna sama sekali, ya. Nah, banyak definisi sebenarnya. Nah, ada lebih dari 6 definisi. Tapi nanti ujung-ujungnya dimasukkan ke rasam. Ya, pokoknya selain had itu rasam. Kemudian had itu terbagi dua, ada had tam dan ada had naqis. Ya, dinamakan had karena had bermakna al-man'u. Li'annahu yamna min dukhuli afradi ghairil mu'arraf fihi. Ya, au li'annahu yamna min an yakhruja min afradil mu'arraf anhu, ya, daripada keluar, menghalangi yang di luar masuk ke dalam, menghalangi yang di dalam keluar, ya, keluar, ya. Kemudian had dinamakan had tam karena dia mendefinisikan dengan jami'i dzatiyat, ya. Kenapa? Dengan juz'un al-a'am dan juz'uhu al-musawi, ya. Juz'uhu al-a'am itu jinsun, al-musawi itu faslunnya, makanya dinamakan had tam. Kemudian kenapa dinamakan had naqis? Linuqsanihi an ba'di dzatiyat. Ya, ketika dia mendefinisikan insan dengan jismun natiq, ya, kata-kata jismun itu terlalu umum, ya, terlalu umum. Karena terlalu umum itu mengurangi dzatiyatnya, ya, makanya dengan jinsun ba'id, ya, mengurangi dzatiyatnya, makanya dinamakan haddun naqis. Ya, kemudian rasam juga terbagi dua. Ada rasam tam dan rasam naqis. Rasam itu menggunakan jinsun qarib dan khassah. Kalau rasam naqis menggunakan jinsun ba'id dan khassah atau khassah sendirian. Ya, kenapa dinamakan tam? Karena limusyabahatihi al-hattam. Ya, karena dia serupa, mirip dengan hattam. Di mana miripnya? Bi annahu yu'arrifu syai'a bi jinsin qaribin wa syai'un ma'ahu. Ya, karena dia mendefinisikan sesuatu dengan jinsun qarib dan syai'un. Musyabahahnya di situ, ya. Yang di had syai'unnya itu faslun, yang di rasam syai'unnya itu khassah, ya. Kemudian yang naqis, kenapa? Bukan limusyabahah kepada
had naqis, tapi linuqsanihi an rasmitam. Ya, kemudian yang lafzi itu tabdilu lafzin biradifin ashhar. Nah, masing-masing definisi itu dia memiliki syarat sehingga definisi itu boleh kita terima dan definisi itu benar. Tidak semua orang membuat definisi itu definisinya bisa diterima. Makanya kadang dalam satu definisi itu ada 50 ta'rif dan para ulama kadang saling bantah. Ini ta'rifnya ghairu jami', ini ghairu mani', ini tidak sah ta'rifnya seperti ini. Ya, dalam satu definisi mendefinisikan ilmu misalnya. Ilmu itu perdebatan panjang mendefinisikan ilmu. Misalnya apa? Imam Haramain ketika mendefinisikan ilmu, beliau mendefinisikan apa? Al-ilmu ma'rifatul ma'lum. Ya, al-ilmu ma'rifatul ma'lum. Boleh nggak definisi seperti itu? Ya, untuk mengetahui maklum, kita perlu mengetahui al-ilmu. Untuk mengetahui al-ilmu, kita harus mengetahui maklum. Dan itu masyhur ta'rifnya di dalam matan warakat. Ya, di syarah para ulama, di hasyiahi, di tahqiq. Ya, itu definisi. Kemudian ada yang tidak setuju dengan itu. Mereka mengganti definisi yang lain. Al-ilmu al-idrak mutlaqan. Ya, al-ilmu itu kadang yutlaqu al-idrak, kadang yutlaqu al-malakah, kadang yutlaqu al-masail. Masing-masing mendefinisikan. Ya, yang mana yang kita terima definisinya. Nah, itu. Nah, perdebatan ulama. Nah, itu setiap definisi itu harus ada syaratnya. Apakah definisi itu diterima atau tidak diterima. Ya. Nah, di sini musannif memulai syarat itu dengan kata-kata wa syartu kullin ayyura muttarida munakisan wa zahiran la ab'ada. Ya, wa syartu kullin ay wa syartu kullin minat ta'rif, berarti masuk 3. Ya, dengan kata-kata kullin masuk had, rasam dan lafaz. Ya, padahal di lafaz itu tidak perlu ada syarat muttarid dan munakis. Ya kan? Maka dengan kata-kata wa syartu kullin di situ dimaksudkan bukan semuanya. Tapi cuman yang dimaksudkan adalah rasam dan had. Ya. Rasam dan had. Wa syartu kullin an yura muttarida munakisan wa zahiran la abada wala musawiyan wala tujuwiza atau wala tajawuza, boleh dua-duanya, bila qarinatin biha tuhur riza. Ya. Oke, inikas dan ittirad itu istilah usuliyun. Ya, kemudian sebagian mutaakhir mantik menggunakan istilah itu. Ya. Oke, di dalam ta'rif ada yang namanya al-mu'arraf. Ya. Ada yang namanya al-mu'arrif. Ya. Mu'arraf itu punya afrad, ya kan? Dia punya afrad. Mu'arraf itu makna. Ya, setiap makna itu pasti punya afrad. Ya, begitu juga dengan mu'arrif. Mu'arrif ini juga makna dan dia pasti punya afrad. Ya, yang masuk dalam mu'arraf dan yang masuk dalam mu'arrif. Ya, setiap sesuatu yang masuk dalam mu'arrif itu harus masuk dalam mu'arraf. Ya, setiap yang di luar mu'arrif harus di luar dari mu'arraf. Itu syarat sah terjadinya ta'rif. Tidak boleh misalnya apa? Misalnya afrad daripada mu'arraf itu 5, afrad daripada mu'arrif 6. Itu enggak boleh. Ya. Afrad dari mu'arrif misalnya 4, afrad dari mu'arraf 5, itu enggak boleh. Berarti apa? Mu'arrif itu tidak boleh afradnya lebih banyak daripada mu'arraf, tidak boleh afradnya lebih sedikit daripada mu'arraf. Ya, mu'arrif ini afradnya tidak boleh lebih banyak, tidak boleh lebih sedikit. Ya. Oke, misalnya apa? Misalnya kita mendefinisikan al-insan. Ya, insan kita definisikan bi annahu hayawan. Al-insan huwa al-hayawan. Ini definisi. Ya. Al-insan itu makna. Ya, dan dia punya afrad. Ya, afradnya misalnya Zaid, ya, Bakar dan Amar. Ya, hayawan dia punya afrad. Ya. Salah satunya ini Zaid, Bakar dan Amar itu masuk afrad hayawan. Ya, ditambah lagi ada ya Asad, ya Faras dan lain sebagainya. Ya. Nah, berarti apa? Definisinya itu lebih umum daripada mu'arraf. Ya, definisi lebih umum daripada mu'arraf. Yang seperti ini itu dinamakan dengan adamu al-man'i.
Ya. Kenapa kita bilang adamul man'i? Ya. Kenapa kita bilang adamul man'i? Karena dia tidak menghalangi faras, tidak menghalangi asad masuk ke dalam mu'arraf. Ya, insan yang merupakan mu'arraf. Ya. Harusnya apa? Definisi had itu. Ya, definisi itu harus menghalangi afrad ghairil mu'arraf masuk dalam mu'arraf, ya kan? Ya. Yang didefinisikan ini nih menghalangi afrad selain yang didefinisikan masuk ke dalam yang didefinisikan. Faras itu bagian dari insan bukan? Bukan. Asad juga bukan. Maka dia harus keluar dari takrif. Ya, tidak boleh mendefinisikan insan dengan hayawan. Ya. Nah, yang seperti ini kalau misalnya mendefinisikan insan dengan hayawan, maka itu dinamakan dengan adamul man'i atau ghairu mani'. Ya, sering kan kita bilang ini takrifnya ghairu mani', ghairu jami' atau ghairu jami'in wa mani'in. Ya. Itu namanya adamul man'i atau ghairu mani'. Berarti apa? Al-man'u, ya. Al-man'u itu adalah alla yazida, ya, alla yazida afradul mu'arrif, ya, mu'arrif min afrad al mu'arraf. Ya, ini adamul man'i. Ya, afrad mu'arrifnya lebih banyak daripada afrad mu'arrafnya. Itu namanya adamul man'i. Ya. Kemudian kadang kita mendefinisikan insan ya dengan sesuatu yang afradnya lebih sedikit. Ya. Al-insan misalnya. Ya. Kita definisikan dengan al-katib. Ya, al-insan punya afrad, katib juga punya afrad. Ya, tapi di antara afrad insan itu ada yang katib, ada yang ghair katib. Ya, di sini nama-nama orang, misalnya Amr, ya, Zaid, Bakar. Ya, nah, habis itu yang ghair katib misalnya ada Abdullah. Ya, ini ghair katib. Ya, ketika kita mendefinisikan insan dengan al-katib, ya, berarti apa? Berarti kita sedang mengeluarkan yang bukan penulis, ya enggak? Dari insan. Berarti yang bukan penulis itu bukan insan. Ya, yang bukan penulis bukan insan. Nah, definisi seperti ini itu juga tidak sah definisinya. Ya, kenapa tidak sah? Karena dia ghairu jami'. Ya, ghairu jami' atau ya benar ghairu jami' atau adamul jam'i. Ya, kalau pakai adam pakai masdar. Kalau ghair pakai isim fa'il. Ya, ghairu jami'. Kenapa? Apa maksudnya ghairu jami'? Karena dia tidak mengumpulkan, ya, definisi ini itu tidak mengumpulkan semua afrad insan. Ya, tidak mengumpulkan semua afrad insan. Syarat definisi itu harus mengumpulkan semua afrad insan, kemudian dia harus menghalangi selain dari afrad insan masuk ke dalam afrad insan. Yang menghalangi itu tugasnya al-man'u, yang mengumpulkan itu tugasnya al-jam'u. Ya, paham sampai sini? Ya, ghairu jami' dan ghairu mani'. Kalau yang seperti ini jami' bukan? Hayawan ini. Hayawan ini jami', dia masuk semua afrad insan di sini. Tapi dia ghairu mani', ya. Katib ini mani' enggak? Katib itu mani', tapi dia ghairu jami'. Ya, berarti apa? I'tirad itu biasanya seperti itu. Ini ta'rifnya ghairu jami'. Berarti apa? Berarti dia tidak mengumpulkan semua afrad yang didefinisikan. Ya, tapi bisa saja dia mani', ya, menghalangi dari masuknya afrad yang lain. Ya. Kemudian ini ta'rifnya ghairu mani', bisa saja dia jami', tapi ghairu mani'. Ya. Atau afrad itu bisa jami', ghairu jami' dan ghairu mani'. Ya, misalnya kita ya mendefinisikan ya al-Azhari Asy'ariyul aqidah. Ya, al-Azhari itu adalah al-Indonesi. Benar nggak tulisannya? Ya, al-Azhari itu adalah al-Indonesi. Azhari itu punya
punya afrad. Ya, misalnya apa? Ada Masri, ada Indonesia. Ya, ada Saudi. Ya, ada Bengali. Ya kan? Wijak. Ya. Yang Indonesia itu ada ya Azhari. Ya. Ada yang UINI, ya kan? Ya, UIN itu apa? UIN. Ya, UIN Antasari. Ada yang STAI. Ya kan? STAI. Oke. Nah, ini definisi ya. Ketika kita mendefinisikan Al-Azhari dengan Al-Indonesia, itu manik nggak? Kenapa? Manik nggak? Karena dia memasukkan yang UIN, yang STAI ke dalam Azhari, berarti dia ghairu mani'. Ya. Kemudian dia jami' nggak? Ya, dia nggak jami'. Karena apa? Karena mengeluarkan yang Saudi dan Masri, berarti dia ghairu jami'. Ya. Ghairu jami'. Berarti definisinya ghairu jami'. I'tirad itu boleh i'tirad man'unya, i'tirad jam'unnya atau dua-duanya. Ya, definisi ini ghairu jami'in wa ghairu mani' atau ghairu jami'in wa mani'. Ya. Nah, yang mani' itu dinamakan dengan atau di istilah usul dinamakan dengan ittirad atau muttarid yang bukan adamul man'inya ya, al-man'u. Ya, al-man'unya itu namanya muttarid, al-jam'unya ini namanya munakis. Ya. Kenapa al-man'u itu dinamakan muttarid? Kenapa al-jam'u itu dinamakan munakis? Ini kan istilah ya. Muttarid itu istilah usul. Munakis itu istilah usul. Kemudian para ulama mantik menyamakan muttarid itu dengan man'un, menyamakan munakis itu dengan jam'un. Padahal mereka berbeda. Ya, muttarid itu bukan man'un, munakis itu bukan jam'un. Kenapa disamakan? Ya, karena apa? Karena ada yang pendapat lain dibalik. Ya, muttarid itu jam'un, munakis itu man'un. Ya. Kita lihat di mana talazumnya, di mana hubungan antara man'un dengan muttarid. Kenapa musannif menggunakan kata-kata muttarid ya. Wa syartu kullin an yura muttarida ya. Di mana lagi papan tulisnya? Oke, di sini. Ya. Ya. Al-ittirad ya. Al-ittirad. Nah, ittirad itu artinya adalah at-talazum ya fi as-subut. Ya. At-talazum fi subut. Apa maksudnya at-talazum fi subut? At-talazum fi subut itu maksudnya adalah dia luzum itu apa? Luzum itu adamul infikak. Dia tidak bisa terpisah. Nah, tidak bisa terpisahnya fi subut, ai fil wujud. Ya, maksudnya apa? Setiap kalau A ada, maka B pasti ada. Kalau A enggak ada, B belum tentu ada, belum tentu tidak ada. Talazumnya cuman fi subut. Ya, talazumnya cuman pada wujud, bukan pada adamul wujudnya. Ya, at-talazum fi subut itu adalah kullama. Kullamanya di mana kita dapat? Di talazum. Kenapa? Talazum itu selalu. Maka dengan kata-kata kullama wujida syai' wujida al-akhar. Ya, kullama wujida. Itu talazum fi subut. Ya. Kalau kita masukkan ke dalam definisi berarti apa? Kullama wujida al-mu'arrif ya, wujida al-mu'arraf. Ini namanya talazum fi subut ya. Nah, kita namakan ini adalah kullama wujidal mu'arrif, wujidal mu'arraf, itu namanya ittirad. Apa hubungan ini? Berarti apa? Setiap ada afrad mu'arrif, maka ada juga di afrad mu'arraf ya. Ya. Apa hubungan ittirad dengan al-man'u?
Ya, al-man'u kita definisikan apa? Alla yazida afradul mu'arrif min afradil mu'arraf. Berarti apa? Berarti setiap ada mu'arrif maka ada di dia mu'arraf. Kenapa? Karena dia tidak lebih. Ya, tidak lebih. Tidak lebih itu berarti apa? Setiap ada di sini pasti ada di sini. Sama, tidak lebih itu kan sama. Ya, makanya dinamakan ittirat. Makanya disamakan ittirat dengan al-man'u. Hubungannya kenapa? Karena ittirat itu adalah lazum fi thubut, ya, dan man'u itu alla yazida afradul mu'arrif min afradi atau an afradil mu'arraf, ya. Kemudian kalau al-in'ikas ya, in'ikas itu at-talazum ya fi al-intifa, ya, talazumnya fil intifa, ya. Setiap tidak ada di mu'arrif maka tidak ada di mu'arraf, ya, itu talazumnya di situ, at-talazum fil intifa, ya. Talazumnya kalau di sini talazumnya fil wujud, di sini fil nafi, ya. Kalau di sini setiap ada afrad mu'arrif maka harus ada di afrad mu'arraf, ya. Kalau di sini setiap tidak ada di afrad mu'arrif tidak ada di afrad mu'arraf, ya. Oke, kenapa in'ikas itu kita namakan atau kita samakan dengan al-jam'u, ya? Karena kita mendefinisikan ghairul jam'i. Nih, di sini melihatnya di ghairul jam'i. Kalau di sini melihatnya di definisi al-man'u, ya. Di sini kita melihatnya di ghairul jam'i. Ghairul jam'i itu an yanqusa afradu al-mu'arrif, ya, an afrad al-mu'arraf, ya. Ghairul jam'i itu kurang, ya, afrad mu'arrif, ya, kurang daripada afrad mu'arraf, kurang banyak, ya kan. Nih ghairul jam'i itu afradul mu'arrif kurang daripada afrad. Ya, contohnya tadi di mana? Nih, contohnya di katib sini, ya. Di sini di katib, afrad daripada katib itu kurang daripada afrad, ya, daripada afrad insan, ya. Itu namanya ghairul jam'i. Oke, kita bilang in'ikas. In'ikas itu at-talazum fil intifa, ya. At-talazum fil intifa, ya. Di ghairul jam'i kita masukkan definisinya. Talazum fil intifa itu dalam ghairu jami'. Misalnya apa? Di sini, ya, di kanat, ya, apa di katib, kok kanat, ya? Ya. Ya. Di katib ini kita menafikan Abdullah yang bukan katib, ya. Berarti apa? Al-intifa fil mu'arrif, ya enggak? Kita menafikan Abdullah dari mu'arrif. Tapi di mu'arrafnya ada nggak Abdullahnya? Ada. Berarti apa? Berarti ghairu jami' itu bukan in'ikas. Mafhum nggak? Kenapa? Karena in'ikas itu talazum bisubut. Setiap tidak ada di mu'arrif pasti tidak ada di mu'arraf. Di sini Abdullah tidak ada di mu'arrif tapi ada di mu'arraf. Berarti apa? Berarti ghairu jami', in'ikas itu bukan ghairu jami'. Mafhum sampai sini? Ya, kalau in'ikas itu bukan ghairu jami', maka in'ikas itu adalah al-jam'u atau al-jami', ya. Contohnya al-jami' itu di sini, ya, di hayawan misalnya. Atau kita definisikan yang lain, ya, di hayawan sini. Hayawan itu kan jami'. Hayawan ini jami'. Misalnya apa? Misalnya kita menafikan an-nabat dari hayawan, ya, menafikan an-nabat dari mu'arrif, maka dinafikan juga nggak dari insan. Ya, kita menafikan hajar dari hayawan, maka dinafikan juga nggak di insan. Nah, itu namanya al-intifa at-talazum fil intifa. Itu namanya in'ikas. Berarti apa? In'ikas itu samaannya adalah al-jam'u, ya. Al-ittirat itu samaannya adalah al-man'u. Tapi caranya mengetahui gimana? Caranya mengetahui kalau ini langsung ke man'unnya, kalau in'ikas melihat di ghairu jami'-nya. Karena ghairu jami' itu bukan in'ikas, berarti in'ikas itu adalah jami'. Ya, sampai sini mafhum? Ya, tuh. Itu syarat pertama daripada ta'rif. Nah, musannif menggunakan kata-kata wa syartu kullin an yura muttarida
munakisan, ya, wa zahiran la abada munakisan. Wa zahiran itu syarat lain. Kemudian beliau bilang tadi apa? Wa syartu kullin. Berarti apa? Syarat daripada had, rasm dan lafaz. Ya, di lafaz muradib misalnya, ya, ketika kita bilang ghadan dan far. Ya, ghadan far itu adalah al-asad. Ya, ada enggak? Terbayang nggak di sini man-on sama inikasnya, mutarid sama inikasnya? Nggak terbayang. Kenapa? Karena afrad ghadampar itu pasti sama dengan afrad asad, ya, muradib. Berarti apa? Berarti inikas dan ittirat itu bukan syarat daripada lafaz, bukan syarat daripada lafzi. Maka berarti wasyartu kullin di sana tidak masuk, ya, tidak masuk lafaz. Berarti kul apa itu? Wasyartu kullin, kulnya kul majmu' yang bermakna ba'dun, ya. Ya, silakan ditulis. Al-ittirat bedanya sama syarat. Syarat itu apa artinya? Mal yalzamu min adamihi adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun. Syarat itu apa? Syarat itu syarat keberadaan. Syarat itu kita mentaklik atau menggantungkan keberadaan sesuatu pada keberadaan sesuatu yang lain. Kalau sesuatu yang lain itu tidak ada, maka sesuatu ini tidak ada. Itu syarat. Maksudnya di sini apa? Kita menjadikan ittirat dan inikas itu syarat daripada ta'rif. Kalau ittirat dan inikasnya tidak ada, maka ta'rif juga tidak ada. Itu perbedaan syarat dengan mutarid. Tapi kalau mutarid itu talazum, ya, setiap ada pasti ada. Ya, seperti itu. Bedanya ta'rif sama al-wad'u. Al-wad'u artinya apa? Wad'un itu kita meletakkan pertama kali. Oke, ta'rif ini itu bisa dinamakan salah satu bentuk cara wad'un dengan ta'rif. Tapi wad'unnya bukan wad'un umum, tapi wad'un khas. Kenapa wad'un khas? Karena yang meletakkan fa'il untuk makna fa'il di nahwu itu khas, yaitu nuhat. Ya kan? Istilah nuhat itu wad'un juga, tapi wad'un istilahi. Ya kan? Ta'rif itu salah satu bentuk wad'un. Tapi wad'un itu apa? Wad'un itu ta'yinul lafzi bi'izai ma'nan. Kita meletakkan lafaz fa'il, kemudian makna di sebelahnya itu makna istilah. Ketika nuhat meletakkan fa'il dengan makna istilah, nuhat waktu itu jadi wadi'. Tapi wadi'nya bukan wadi' yang umum, yang lughawi, tapi wadi' yang udah istilahi, khas. Namanya urfun nanti, ya, urfun khas. Ya. Ta'rif itu salah satu cara wad'un. Pingsut dulu. Nah, pingsut dulu. Akhirnya Kak, jami' amani itu lawan mufarid munakis itu sama wahid kan? Syai'un wahid. Apa? Kamus. Kembali ke kamus. Yang mana yang asyhar? Kembali ke dzihni sami'. Kalau sami' lebih masyhur dia mendengar ghadan far daripada asad. Asad tuh dia nggak tahu, maka caranya bukan mendefinisikan, caranya asad adalah ghadan far. Jadi yang lebih masyhur melihatnya dari siapa? Dari sami'nya. Asad dengan ghadan far bagi sami' yang mana yang lebih masyhur? Lebih masyhur asad. Ya. Dirgham misalnya. Lebih nggak masyhur lagi kan? Dirgham itu asad juga. Asad tuh punya lebih dari 50 nama. Ya. Asad. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu. Ya, kalau ketemu asad fi ajamiha tajimi. Asad di sana bisa asad hakiki, bisa asad majazi. Kalau asad majazi maksudnya apa? Musuh yang beraninya seperti asad. Bahkan musuh itu ketika musuh itu berada di markas mereka, itu mereka akan tunduk dengan orang yang jiwanya nusrahnya itu karena Rasulullah, bersama Rasulullah. Jadi asad di situ bisa asad hakiki, bisa asad
Majazi, asal majazi maksudnya apa? Maksudnya musuh di markas saja akan tunduk kalau kita bertabaruk dengan Rasulullah. Ya. Syarah siapa Pak? Burdahnya. Banyak syarahnya, hampir kayak gitu rata-rata. Ya. Saya punya cita-cita loh nyarah burdah tuh, indah banget soalnya. Maktabah bagian apa yang non sponsor? Hadiah. Itu rumah kan? Kita dulu tingkat 2 di Lughah itu disuruh nyarah salah satu kasidah. Orang Indonesia itu rata-rata kasidah burdah atau banat suat yang disarah. Karena itu yang paling masyhur. Kalau yang lain ngalih kan sarahnya dikit. Burdah tuh banyak banget sarahnya. Banat suatu apa panggilan? Apa? Panggilan. Burdah hakiki itu banat suat. Kenapa? Burdah yang Imam Busiri itu lebih tepatnya dinamakan bur'ah. Kenapa? Karena setelah beliau ngarang itu, beliau bermimpi bertemu Rasulullah kan? Bukan, salah satu orang saleh bermimpi bertemu Rasulullah, mendengar Imam Busiri melantunkan burdah itu di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah yattarib tuh kayak gini. Ya, menikmati lantunan burdahnya. Kemudian apa? Kemudian Imam Busiri kan waktu nulis tuh lumpuh. Nah, ketika itu sembuh tuh dinamakan bur'ah. Ya, bur'ah itu sembuh daripada penyakit. Ya. Kalau burdah yang hakiki itu Zuhair bin Abi Sulma. Karena Zuhair itu ketika beliau selesai melantunkan banat suat itu dikasih burdah. Burdah itu kan sorban. Memang benar-benar dikasih burdah oleh Rasulullah. Makanya dinamakan burdah. Ya. Apa? Itu sudah masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islam beliau menghijab Rasulullah. Ya. Tapi cara masuk Islamnya tuh keren. Ya. Jadi Zuhair bin Abi Sulma itu penyair jahili. Zaman penyair itu syair itu kayak media, kayak televisi. Jadi setiap ada penyair menghina seseorang, maka derajat seseorang itu pasti akan runtuh. Ya, ketika memuji maka derajatnya akan naik kayak televisi yang ngangkat seorang mau jadi calon presiden jadi bagus kan, kalau diruntuhkan jadi runtuh ya. Nah, Zuhair waktu itu menghina Rasulullah. Balasan penghina Rasulullah itu apa? Dibunuh. Ya, penghina Rasulullah itu dibunuh. Akhirnya diumumkan Zuhair itu dibunuh. Takut Zuhair kan? Akhirnya apa? Akhirnya sembunyi-sembunyi datang ke Madinah. Kemudian bertemu Rasulullah, minta istijar dulu. Istijar minta perlindungan kepada Abu Bakar. Abu Bakar nggak tahu itu Zuhair. Akhirnya dilindungi oleh Abu Bakar. Nah, orang Arab itu ketika ada orang minta perlindungan, kalau orang yang minta perlindungan itu dilukai atau tidak, itu menurunkan aib orang yang melindungi. Jadi itu salah satu adat orang Arab. Ya. Nah, jadi semua memang dilindungi Abu Bakar benar-benar. Tidak ada yang boleh menyentuh, pokoknya dilindungi. Ya. Akhirnya apa? Setelah itu beliau pengen bertemu Rasulullah. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada orang menghina engkau, kemudian dia datang minta maaf kepada engkau, apa yang akan engkau lakukan? Ya udah, kata Rasulullah, saya maafkan. Saya maafkan. Akhirnya Zuhair mengaku, saya Zuhair yang menghina Rasulullah. Akhirnya beliau masuk Islam di situ, melihat kelapangan hati Rasulullah. Lalu beliau bikin burdahnya itu. Inikas tadi Kak. Hah? Inikas tadi. Inikas itu at-talazum fil intifa. Ada lain cara mengeluarkan dari plasma fil intifanya. Caranya lihat di ghairul jami'. Ya, ghairul jami' itu maknanya adalah anyan qusa afradal mu'arrib an afradil mu'arraf. Kita lihat di sini, katib itu ghairul jami'. Kemudian Abdullah kita nafikan dari katib karena dia bukan katib, tapi ternyata di insan dia ada. Berarti apa? Berarti tidak talazum fil intifa. Ya. Berarti apa? Berarti talazum fil intifa itu bukan ghairul jami'. Makanya jami'nya talazum fil intifa. Lawan dari ghairul jami'nya. Buktinya apa? Buktinya di hayawan di sini. Hayawan di sini jami'. Ketika kita menafikan nabat dari hayawan, maka dia menafikan nabat di insan. Tapi ketika kita mengisbat faras di hayawan, pasti nggak mengisbat di insan.
Nggak pasti. Kenapa? Karena talazumnya fil intifa saja, bukan fi tsubut. Ya. Syekh Fauzi pernah nyarah burdah itu 19 pertemuan. Syarah burdah, syarah yang ilmiah. Orang kadang ada nyarah burdah, tapi nyarah burdah apa? Nyarah burdah dari segi syama'ilnya aja. Ya misalnya apa? Bait ini isyarah pada kejadian Nabi ini. Kalau Syekh Fauzi, syarahnya syarah ilmiah. Syarah ilmiahnya maksudnya apa? Maksudnya lafaznya itu memang benar-benar ditahlil. Ini di sini majas, ini di sini kinayah. Ya. Habis itu diceritakan syama'ilnya, diceritakan dalam akidahnya, lengkap burdah itu. Burdah itu cara ketika kita pengen nyarah burdah harus melihat dari semua ilmu. Ya, karena indah benar burdah itu. Karena Imam Busiri itu sezaman dengan siapa guru beliau yang di ini? Abul Abbas Al-Mursi. Ya, Abul Abbas Al-Mursi itu sebelum beliau masuk tarekat, beliau sudah selesai belajar mantik. Coba baca aja riwayat beliau. Belajar mantiknya, filsafatnya, fikihnya. Abul Abbas Al-Mursi itu sebelum jadi mursyid tarekat, beliau udah selesai itu semua. Kayaknya murid beliau Ibnul Hajib. Ya, Ibnul Hajib yang pemilik Muntahasul, pemilik Mukhtasar Ibnul Hajib yang levelnya di atas Alfiyah kalau di Nahu. Ya, adak kumat nin fin nahwi. Matan paling dakik dalam ilmu Nahu itu adalah kafiyahnya Ibnul Hajib. Al-Kafiyah Ibnul Hajib. Beliau punya matan fi Nahu namanya kafiyah. Di situ fi sarab namanya syafiyah. Kafiyahnya itu paling dakik, ya, paling dakik matan. Makanya dinamakan nanti madrasah Ibnul Hajib. Ya, karena dia lebih mantiki. Kalau Alfiyah itu madrasahnya Ibnul Malik. Ya, Alfiyah tuh punya syuruh, habis itu Ibnul Hajib juga punya syuruh. Ya, dua madrasah yang berbeda. Ya, di Jurumiyah yang menggabungkan dua madrasah itu Syekh Khalid Azhari. Nah, Syekh Khalid Azhari itu menggabungkan dua madrasah. Makanya syarah beliau ketika membaca syarah Syekh Khalid Azhari harus dibarengi dengan Hasyiah Abun Najah dengan Hasyiah Ibnul Hajj. Hasyiah Abun Najah itu condong ke Ibnul Hajib. Hasyiah Ibnul Hajj itu condong ke Alfiyah. Karena setelah nyarah beliau datangkan bait. Ya, bait-baitnya biasanya tentang cinta, tentang ini. Keren pokoknya Ibnul Hajj. Ya. Beliau menyarah matan Jurumiyah tapi dengan cara adabi. Nah, itu madrasahnya Ibnu Malik, madrasahnya orang-orang Andalus. Beda dengan madrasahnya Ibnu Hajib. Madrasahnya Ibnu Hajib mantiki. Ta'rifnya di rat, baulah ta'rif baru sampai 50 rat. Pokoknya kadang berputar merat ta'rif aja sampai lupa menyampaikan masail kadang, ya. Makanya kadang kata Syekh Fauzi apa? Kadang surah dari kafiyah itu mereka lupa menyampaikan isi pembahasan nahunya, kebanyakan pembahasan mantiknya. Kata Syekh Fauzi, kalau seperti itu, nanti pas ngajar mantik mau nyampaikan apa lagi? Karena sudah disampaikan ketika menjelaskan nahu. Ya, ketika di nahu permasalahan mantik yang disampaikan. Nanti ketika menyampaikan mantik apa yang disampaikan? Itu apa namanya? Syarah-syarah kafiyah Ibnul Hajib. Ya. Risalah Syekh Fauzi itu menjelaskan gumut-gumut dalam kafiyahnya Ibnul Hajib. Ya. Ibnul Hajib itu orang pertama yang memasukkan fan mantik atau tauzib itu apa bahasa kitanya? Mengaplikasikan mantik dalam nahu. Itu Ibnul Hajib yang pertama. Ya. Batas mutaakhirin dan mutakaddimin itu Ibnul Hajib. Ya, di atas Ibnul Hajib itu mutakaddimin, di bawah Ibnul Hajib itu mutakhirin atau Ibnul Hajibnya mutakhirin. Ibnul Hajib itu abad ke-7 kalau nggak salah.
Hasyiah Ibnu Hamdun ala banyak. Ada Alfiyah, ada Ibnu Hamdun. Azhari Ibnu Hamdun itu ala Kafrawi. Ala Al-Azhariyah itu Ibnul Hajj. Bentar. Al-Kafrawi itu Al-Hamidi ya. Ibnul Hajj sama Ibnu Hamdun itu sama. Coba Ibnul Hajj bisa. Dia ini panjang namanya tuh. Ada Ibnul Hajj, habis itu Ibnu Hamdun. Kadang orang bilang Ibnu Hamdun, kadang bilang Ibnul Hajj. Ya, ketika di Jurumiyah orang bilangnya Hasyiah Ibnul Hajj, ketika beliau nyarah Alfiyah namanya Ibnu Hamdun. Ya, Hasyiah Ibnu Hamdun ala Alfiyah ala Syarhil Malawi. Imam Malawi juga punya syarah yang yang nulis syarah terhadap Sulam itu, beliau punya syarah terhadap Alfiyah. Alfiyahnya disyarah oleh Ibnu Hamdun. Ibnu Hamdun yang dimaksud di situ adalah Ibnul Hajj yang menyarah syarah Khalid Azhari. Syarah Khalid Azhari itu salah satu syarah yang paling banyak hasyiahnya. Lebih dari 15 hasyiah kalau nggak salah. Syekh Khalid Azhari. Udah kah? Syekh Khalid itu menyerah Jurumiyah. Beliau punya dua syarah, punya syarah Jurumiyah, punya syarah punya beliau sendiri. Ya, Syekh Khalid juga nulis matan. Level matannya tuh di atas syarah, di atas Jurumiyah. Al-Azhariyah namanya. Ya, Al-Azhariyah fil Ulumil Arabiyah. Itu matan. Lil Mubtadi tapi levelnya di atas Jurumiyah. Ditanqih oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, namanya Tanqihul Azhariyah. Tanqih itu kalau kita nulis editing lah, mirip-mirip gitu. Edit, nambah, merapikan. Ya, itu tanqih. Tanqihul Azhariyah. Kemudian dihasyiah oleh Syekh Ahsan Al-Attar. Ya. Sidin berapa was? Dari Sidin sadar terus mulai belajar tuh sampai Pertanyaan tuh kayak mentes. sampai Sidin mendapatkan Abdillah utuh. Wallahu alam berapa lama, tapi beliau ketika mulai ilmu itu qila umurnya 36 tahun. Ya, ketika 36 tahun beliau apa? Di Azhar fungsinya tukang hidupkan lampu kan. Suatu ketika jatuh, beratnya lampu itu mungkin kayak lilin ya. Jatuh salah satu lilinnya itu atau minyak ke buku Thalib. Akhirnya Thalib itu marah-marah, menghina-hina Syekh Khalid Azhari. Akhirnya apa? Beliau bertekad untuk menjadi penuntut ilmu. Ya. Tapi apa? Kalau di Muqaddimah Azhariyah itu apa? Di Muqaddimah Azhariyah beliau bilang yang membimbing beliau itu Syekhut Tariqah. Beliau bilang seperti itu. Syekhul Waqti atau Syekhul Waqti wat Tariqah kalau nggak salah. Ya. Berarti apa? Beliau memadukan dua hal, tasawuf dan ilmu akli. Akhirnya apa? Akhirnya beliau cepat sampainya. Ya, karena memadukan dua itu. Fa akhadhani Syekhul Waqti wat Tariqah. Lihat aja di Muqaddimah Khalid Azhari. Dan lihat di syarah, di hasyiahnya penjelasan Syekhul Waqti wat Tariqahnya itu di penjelasan hasyiah siapa tadi satunya? Bukan, Hasyiah Abu Naja. Ya, di Hasyiah Abu Naja menjelaskan Syekhul Waqti wat Tariqah. Jadi muqaddimah itu jangan ditinggal ya, muqaddimah penulis. Muqaddimah itu kadang berisi motivasi dan cita-cita seorang penulis. Ya, penulis itu kadang dia punya cita-cita yang besar ketika dia menuliskan kitabnya. Ya. Misalnya apa? Misalnya Ibnu Hisham ketika dia menulis Qatrun Nada, itu tujuannya apa? Beliau punya cita-cita ingin menyaingi Syafiyah dan Kafiyahnya bukan Ibnu Hajib, tapi Ibnu Malik. Ibnu Malik itu namanya Syafiyah dan Kafiyah juga namanya.
Habis itu syafiyah dan kafiyah itu di khulasah. Khulasatus syafiyah dan kafiyah itu namanya alfiyah. Ya, kafiyah dan syafiyah itu 5.000 bait. Ya, 5.000 baitnya di khulasah jadi 1.000 bait. 1.002. Nah, Syekh ini siapa namanya? Syekh Ibnu Hisham ketika beliau bilang itu di Muqaddimah Qatrun Nada, beliau bilang apa? Qatrun Nada itu kafiyatun liman arada an ya'rifa ulumal alabiyah. Kafiyah, cukup, maksudnya cukup orang yang ingin belajar bahasa Arab, cukup, itu kan cita-cita beliau, cukup dengan membaca Qatrun Nada. Itu pertama, tapi itu juga isyarat. Kafiyah itu isyarat dari matannya Ibnu Malik. Dah, kalian nggak perlu lagi kafiyah, ini kafi, nggak perlu matan kafiyah Ibnu Malik. Paham nggak? Itu cita-cita besar, ya, cita-cita besar penulis. Habis itu syafiyatun, saya lupa selanjutnya, pokoknya setelahnya syafiyah. Pertama kafiyatun, setelahnya syafiyah. Lihat aja di mukadimahnya, kafiyatun, habis itu syafiyatun. Ya, Qatrun Nada. Qatrun Nada itu artinya apa? Qatarat itu tetesan, nada itu embun. Ya, jadi beliau seakan itu tasbih, ya, seakan-akan karangan beliau itu tetesan embun bagi orang yang kehausan bahasa Arab. Ya, orang yang kehausan itu ketika ketemu tetesan embun gimana rasanya? Ya, kafiyah dan syafiyah kan lebih nikmat daripada minum teh. Ya, itu cita-cita dari Ibnu Hisham. Tapi apakah beliau sampai kepada cita-citanya? Lihat ketika orang selesai baca Qatrun Nada, cukup nggak? Itu kadang cita-cita penulis dengan isinya itu beda. Tapi itu tidak menjadi aib. Wajar, cita-cita itu harus lebih tinggi. Ya. Makanya kata Soekarno apa? Cita-cita itu naik ke bintang. Kalau gugur lebih sakit. Kalau gugurnya kada jauh dari bintang, ya kan? Ya, itu para ulama tuh. Makanya mukadimah kitab tuh penting. Ya, mukadimah. Selain mukadimah itu mencakup dari berbagai ulum, dia juga kadang mencakup isi motivasi penulis, semangat penulis, tujuannya, isi secara umum. Makanya kata Syekh Aiman apa? Kalau kita beli buku, jangan lupa baca mukadimahnya, baca fihrisnya. Minimal kita tahu gambaran umum, ya, dari baca mukadimah dan baca fihris. Oke, udah. Kenapa jauh ke sana tadi? Oke. Wa syartu kullin an yura muttarida munakisan. Ya, syarat daripada definisi itu harus muttarid dan harus munakis. Ya, muttarid itu adalah al-man'u, munakis itu adalah al-jam'u. Kebalik ya. Ya, bujur. Ya, wa syartu kullin an yura muttarida. Ya. Aqulu, oke, disyarah. Syartul mu'arrif an yakuna muttaridan munakisan, ay jami'an li afradil mu'arrif. Jami'an itu ta'rif dari apa? An yakuna muttaridan munakisan ay jami'an li afradil mu'arraf. Ya, muttarid atau munakis? Ya, definisi dari munakis. Mani'an min dukhuli ghairiha ay ghairi afradil mu'arraf fihi. Ya, tulis ghairiha ay ghairi afradil mu'arraf fihi. Ya. Ghairiha ay ghairi afradil mu'arraf, ghairi afradil mu'arraf fihi. Ya. Nah, itu apa, lihat, ayyakuna muttaridan munakisan. Habis itu apa? Harusnya ayyakuna muttaridan munakisan ay mani'an. Harusnya seperti itu, bukan ay jami'an. Harusnya, ya. Tapi dibalik. Nah, itu namanya, ini nanti namanya dalam ilmu badi', namanya lafun wa nashrun ghairu murattab. Ya. Lafun itu menyebutkan sesuatu, ya, diatafkan, itu namanya lafun. Nashrun kemudian menyebutkan sesuatu yang lain, ya. Misalnya apa? Kalau di jurumiyah itu ya, al-fi'lu, ya, madin, ya, wa mudari'un,
Ya, wa amrun. Ya, kemudian mislu, apa contohnya di jurumiyah? Ada yang ingat nggak? Mana yang hafal jurumiyah Teguring? Apa? Contohnya apa? Daraba, wa yadribu dan daraba, wa yadribu. Ya, wadrib. Oke, nih madin wa mudari'un wa amrun. Ini namanya lafun. Ya, daraba, yadribu, wadrib. Ini namanya nashrun. Ya, lafun wa nashrun. Kemudian lihat apakah yang pertama itu untuk contoh yang pertama, yang kedua untuk contoh yang kedua, yang ketiga untuk contoh yang ketiga. Kalau yang pertama untuk contoh yang pertama, yang kedua untuk contoh yang kedua, yang ketiga untuk contoh yang ketiga, itu namanya lafun wa nashrun murattab. Ya, murattab. Ya. Kalau dibalik misalnya, ya, wal fi'lu madin wa mudhari'un wa amrun mislu idrib wa yadrib wa darb wa daraba, dibalik. Itu namanya lafun wa nashrun tapi apa? Ghairu murattab. Ya, sama kayak di situ. Ayyakuna muttaridan munakisan. Kemudian yang disebutkan duluan adalah munakisnya, baru mutaridnya. Harusnya mutarid dulu baru munakis. Ya, itu namanya lafun wa nashrun ghairu murattab atau lafun wa nashrun musyawwash. Ya. Apabila musyawwas itu berarti ada khalal. Kada halal itu memang cara ta'lil itu seperti itu. Ya, makanya itu dinamakan ilmu badi. Bahkan itu jadi salah satu keindahan tapi di lafaz. Ya, makanya dimasukkan ke dalam ilmu badi'. Ya. Dan itu jadi tanbih bagi talib supaya melihat kalau lurus saja kan kadang lewat aja. Oh ini, kalau ini terdiam kan, kok kayak ini gitu kan. Ya, bagi yang paham terdiam. Ya. Oke, udah ya. An yakuna muttaridan munakisan ay jami'an li afradil mu'arrab. Itu ta'rif daripada munakis. Mani'an min dukhuli ghairi afradil mu'arrafi fihi. Ghairiha ay ghairi afradil mu'arrafi fihi. Itu namanya muttarid. Itu ketika di ini syarihnya langsung menggunakan kata-kata jami' dan kata-kata mani, karena kata-kata jami' dan mani itulah yang digunakan indal manatiqah. Ya, bukan munakis dan muttarid. Contohnya apa? Kata arifil insan bil hayawanin natiq. Falau kana ghairu jami'in, kata arifil hayawan bin natiq. Contoh mendefinisikan hayawan dengan natiq, maka ghairu jami'. Ya, au ghairu mani, kata arifil insan bil hayawan. Ghairu mani. Kenapa ghairu mani? Karena dia memasukkan afrad yang selain afrad daripada mu'arraf ke dalam ta'rif. Ya, lam yasihhat ta'rif. Ya, mutarid dan munakis itu jadi satu, tidak dipisah ya. Syaratnya mutarid dan munakis, syaratnya jadi satu. Atau syaratnya mani dan jami', an yakuna mani'an wa jami'an. Ya, dua syarat itu kembali ke kembali ke musawatil afrad. Musawatul afrad bainal mu'arrif dan mu'arraf, ya kan? Afrad, mu'arrif dan mu'arraf itu harus sama. Ya. Itu jami'an dan mani'an. Tapi ketika i'tirad, kita boleh meng'itiradnya dari segi jami'nya, boleh dari segi mani'nya, boleh dari segi dua-duanya, ya. Oke, syarat yang kedua. Wa an yakuna zahiran, ya, kata'rifil hintah, ya, bil qamhi. Ya, hintah itu tidak masyhur. Hintah itu apa? Nah, hintah itu qamah. Ya. Ya. An yakuna zahiran. Ya, di matanya apa? Munakisan wa zahiran la ab'ada wa la musawiyan. Sampai situ satu takrib, ya. Wa syartu kullin an yura muttaridan munakisan, satu syarat. Wa zahiran la ab'ada wa la musawiyan.
Syarat kedua sampai wala musawiyan. Wala tajawuzan bila qarinatin biha tuhuriza, itu syarat yang ketiga. Ya. Wa ayyakuna zahiran, ya. Kata'rifil hintah bil qamah, ya. Wa amma idza kana ab'ada minhu, kalau dia ta'rifnya ab'ad, ya, ab'ad itu maksudnya akhfa, ya. Kata'rifil asad bil ghadanfar au musawiyan, ya. Berarti apa? Ab'ad dan musawiyan itu tansis. Maksudnya tansis apa? Menaskan bentuk daripada ghairu zahir. Berarti dia bukan bagian dari syarat, tapi dinaskan. Yang ghairu zahir itu seperti apa? Kan syaratnya apa? Syaratnya harus zahir. Yang ghairu zahir itu seperti apa? Ghairu zahir itu seperti ab'ad dan seperti musawi, ya. Misalnya ab'ad itu apa? Mendefinisikan an-nar kan nafsi. Itu zahir nggak? Api itu seperti jiwa. Ya, jiwa itu definisinya banyak banget, ya, lebih membingungkan lagi. Berarti apa? Berarti mendefinisikan sesuatu dengan yang lebih ba'id, ya, dengan ab'ad, ya, atau al-asad bil ghadanfar atau bi ad-dirgham, ya. Au musawiyan atau musawiyan, kata'rifil adadil fardi bima laisa bizauj, ya. Al fardu laisa bizauj. Zauj apa? Laisa bi fard. Fard apa? Ya, itu namanya ta'rif musawi. Syaratnya musawi itu di mana? Syaratnya musawi atau zahir itu indas sami', ya. Dia harus melihat di sami'. Ya. Oke. Di jurumiyah, ya. Di jurumiyah misalnya wal harfu, ya, ma laisa kadzalik. Gimana tulisannya? Ya. Ya, kadzaliknya maksudnya adalah fi'il dan isim dan fi'il. Ya. Huruf itu yang bukan isim dan yang bukan fi'il. Fi'il itu yang bukan huruf, yang bukan isim. Boleh nggak? Ini di jurumiyah. Boleh nggak tarifnya? Boleh. Kenapa boleh? Wa'an. Syarat kedua jami' mane, oke, misalnya. Syarat yang kedua wa'an yakuna zahiran la ab'ada wala musawiyan. Ini musawi lah. Haraf itu laisa kadzalik, ya. Boleh lah? Kenapa boleh? Ya. Ya, melihat musawi dan tidak musawinya itu di mana? Tadi di sami' atau di mukhatab. Ya, di sini malaisa kadzaliknya itu dijelaskan sebelumnya. Berarti apa? Berarti mukhatabnya sudah tahu fi'il itu apa, sudah tahu isim itu apa. Ya kan? Berarti apa? Berarti ini bukan musawi lagi. Ini zahir. Mafhum enggak? Ini azhar. Kenapa? Karena mukhatab sudah tahu apa itu isim, sudah tahu apa itu fi'il. Beda kalau misalnya dia tidak tahu sama sekali sebelumnya. Di sini kan sebelumnya Imam Ajurrum menjelaskan fi'il itu apa, isim itu apa, alamatnya apa. Habis itu wal harfu ma laisa kadzalik. Nah, dan itu boleh. Kenapa boleh? Karena ma laisa kadzaliknya itu sudah kita ketahui, berarti dia zahir. Ya, berarti apa? Tidak semuanya musawi itu musawi. Ini kan musawi harusnya. Tapi musawinya itu dilihat dari mukhatab. Indal mukhatab itu musawi enggak? Ya, kalau laisa kadzaliknya indal mukhatab zahir, maka dia boleh menjadi definisi. Ya. Oke, misalnya di situ kata arif al-adad al-fardu ma laisa bizaujin. Ya, kalau misalnya mukhatabnya tahu bahwa zauj itu adalah al-munqasim ila qismain. Zauj itu adalah yang bisa dibagi, al-adad al-munqasim ila qismain. Angka yang bisa dibagi kepada dua bagian. Ya, dia tahu zauj itu, maka dengan kata-kata laisa bizaujin itu boleh.
Syaratnya apa? Syaratnya mukhatabnya harus tahu makna zaujnya. Kalau dia tidak tahu zaujnya, baru dinamakan musawi. Ya. Oke, udah ya. Itu syarat yang kedua, harus zahir. Kemudian syarat yang ketiga, wa an la yakuna bi alfazin majaziyatin min ghairi qarinatin tu'ayina al murad. Ya. Syarat yang ketiga harus menggunakan, kalau menggunakan majas harus dengan qarinah ya, yang menjelaskan, yang memastikan maksud daripada musannif ya. Di situ apa? Di matanya. Wala tajawuza, ai tidak boleh menggunakan lafaz majas bila qarinatin. Majas yang bila qarinah. Ada nggak majas yang bila qarinah? Ada nggak? Majas itu tarifnya apa? Al kalimatu al musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin ma'a qarinatin. Qarinah itu sudah masuk dalam majas. Ya enggak? Berarti apa? Berarti majas tidak mungkin tanpa qarinah. Maka maksudnya wala musawiyan wala tajawuza bila qarinatin. Maksudnya qarinah yang mana? Ya, qarinahnya yang dinafikan di situ adalah qarinah muayyinah, bukan qarinah mani'ah. Ya. Ya. Ya, qarinah itu ada yang mani'ah, ada yang muayyinah. Ya. Qarinah mani'ah ini bukan jadi syarat. Kenapa? Karena majas itu pasti ada ini. Yang jadi syarat itu adalah qarinah, harus ada qarinah muayyinahnya. Ya, harus ada qarinah muayyinahnya. Misalnya apa? Misalnya kita mendefinisikan ya alim tapi dengan bahran ya. Ra'aitu ya bahran. Ya, bahran yamshi. Ya. Ra'aitu bahran yamshi. Nih, yang kita maksudkan adalah al-alim. Kata-kata bahran ini. Bisa nggak jadi definisi seperti itu? Ra'aitu bahran yamshi. Yang dimaksud adalah alim. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini baru ada qarinah mani'ahnya saja. Ya, dan di situ belum bisa dipastikan bahar di sini al-alim atau al-jawad, ya kan? Nah, baru dengan kata-kata ya. Masa yaktub sambil jalan? Apa? Boleh ya? Ya, keren ya lo. Ya. Nah, dengan kata-kata yaktub maka ya, ini sudah boleh jadi definisi ya, karena dia sudah menggunakan qarinah muayyinah. Ya. Ya. Kalau kata musannif apa? Wa an la yakuna bi alfazin majaziyah min ghairi qarinatin tu'ayyinal murad ka ta'rifil balid bil himar. Ya. Mentarifkan balid bil himar boleh enggak? Tidak ada qarinahnya. Fa in wujidat qarinatun yuhtarazu biha anil ma'nal haqiqi sahat ta'rif. Bujurlah. Kata syarih apa? Fa'in wujidat qarinatun yuhtarazu biha anil ma'nal haqiqi. Berarti qarinah apa? Mani'ah apa muayyinah? Yuhtarazu anil ma'nal haqiqi. Ya, qarinah mani'ah. Ya, qarinah mani'ah. Sahat ta'rif ya. Nah, ini sama Syekh Husam dulu dibenarkan. Kata Syekh Husam yang lebih tepatnya ya, yuhtarazu anil fahmi ghairil murad. Ya, bukan anil makna hakiki. Karena makna hakiki itu qarinah mani'ah, tapi yang di ininya beliau bujur. Di apa namanya? Wa an yakuna bi alfazin majaziyah min ghairi qarinatin tu'ayyina. Tu'ayyina berarti apa? Qarinah muayyinah. Ya enggak? Kemudian di syarahnya, di selanjutnya beliau qarinahnya qarinah mani'ah. Nah, maka yang lebih tepat adalah yuhtarazu
Ya biha anil fahmi ghairil murad. Ya, sahhat ta'rif. Anil makna hakikinya diganti anil fahmi ghairil murad. Ya. Bedanya kalau qarinah mani'ah, ini udah qarinah mani'ah nih, yamsi. Mani'ah dari makna hakiki, ya enggak? Dan itu tidak sah ta'rifnya. Kalau misalnya qarinah mani'ah dijadikan syarat, ya berarti apa tadi? Wala tajawuzan bila qarinatin. Maksudnya qarinah mani'ah. Ada enggak majas yang tanpa qarinah? Enggak ada kan? Majas itu pasti ada qarinah di dalamnya. Ya enggak? Berarti ketika dibilang bila qarinatin, qarinah yang di luar majas, berarti apa? Muayyinah. Ya. Mafhum di situ? Ya. Kata arifil balid bihimarin yaktub. Qarinahnya apa? Yaktub itu qarinah mani'ah atau qarinah muayyinah? Hah? Mani'ah apa muayyinah? Binian mani'ah lagian? Lagian muayyinah. Itu boleh nggak jadi definisi? Ya. Al-balid himarun yaktub, boleh nggak jadi definisi? Yang jadikan qarinah mani'ah itu nggak boleh. Jadikan qarinah muayyinah boleh nggak? Al-balid himarun yaktub, boleh nggak jadi definisi? Syarat definisi itu apa? Ya, syarat definisi itu ya menggunakan majas tapi dengan qarinah muayyinah, boleh jadi definisi. Kalau menggunakan majas dengan qarinah mani'ah itu nggak boleh. Ya, di situ. Himarun yaktub itu qarinah mani'ah atau qarinah muayyinah? Bolehlah jadi definisi. Hah? Ada contoh lain nggak saya bisa untuk Barika. Ya. Himar yaktub. Ya, al-balid. Ya, al-balid. Iya, himar yaktub. Balid tuh. Gimana bisa menuliskan lebih pintar. Ini yang dicari. Yang aslinya. Ya. Balid itu orang yang lambat paham. Ya, al-balid himarun yaktub. Ya. Makanya diserupakan dengan himar. Ya, ketika bilang anta himar maksudnya apa? Balid, ya itu. Bolehlah mendefinisikan al-balid himarun yaktub. Boleh. Kenapa? Karena ada di buku. Ya. Tadi syaratnya boleh menggunakan majas apa? Syaratnya harus ada qarinah muayyinah. Oke, di sini himarun yaktub, di mana qarinahnya? Yaktub tuh qarinah muayyinah atau qarinah mani'ah? Kalau misalnya boleh, berarti muayyinah. Oke, kalau boleh berarti muayyinah. Qarinah mani'ahnya yang mana? Himar. Himar tuh bukan qarinah, himar tuh majasnya. Kan bisa lah mainan Pak. Mahjub baik. Takdir. Apa? Apa? Sama Balid ini yang mu'arrafnya. Mu'arraf itu ghairu mu'arrif. Kan bisa lah mani'ah dan muayyinah itu satu. Bisa lah. Jawabannya. Ya. Yaktub itu adalah qarinah. Ya, qarinah mani'ah. Kenapa dia qarinah mani'ah? Karena yaktub itu ghairu afrad, bukan ghairu awsaf. Ghairu awsafil himar. Ya, dia adalah qarinah mani'ah. Dia juga qarinah muayyinah. Muayyinah. Kenapa? Karena yaktub itu min khasaisi al-insan. Ya, min khasaisil insan. Maka dia qarinah mani'ah sekaligus qarinah muayyinah. Fasaha at-ta'rif.
ya boleh takrifnya. Tapi kalau yamshi tadi apa? Dia qarinah mani'ah saja. Ini apa? Murasahah apa tajrid? Karena menguati si balik. Murasahah apa tajrid? Tajrid apa tasrih? Tarsih. Iya apa? Yakin? Tajrid apa tarsih? Itu menguati si himar. Artinya lain ke balik. Si himar. Tajrid apa tarsih? Yang tuh sifat si himar lain-lain loh. Belum ada yang bujur. Tajrid apa tarsih? Mutlak kan. Mutlak. Kenapa mutlak? Karena melihat tajrid dan tarsih itu setelah qarinah mani'ah dan qarinah muayyinah. Ba'dal qarinatil muayyinah, ya kan? Di sini baru ada qarinah mani'ah dan muayyinahnya aja. Melihat tarsih dan tajridnya harus setelah itu. Apa? Wal yakuna bi alfazin majaziyah min ghairi bayin al-mudhaf katarif bil barid bil himar. Buktinya barid bil himar di sifat majaz apa? Kalau qarinahnya belum ada. Itu bukan. Itu takrif yang salah. Kata arifil barid bil himar itu takrif yang majaz tanpa qarinah tu'ayina. Yang bujurnya yang di bawah. Al-balid himarun yaktub. Yang Belum ada qarinah berarti kalau di sifat majaz. belum bisa takrif, belum bisa majaz, belum bisa takrif. Makanya disalahkan, itu bukan takrif. Dia niatnya mendefinisikan dengan majaz tapi tanpa qarinah. Ya, maka salah. Oke, lanjut. Masih banyak nih, ya Pak. Ya. Nanggung. Wa an la yatawaqqafa, syarat keempat. An la yatawaqqafa ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud ka ta'rifil adad al-fardi bima taqaddam wa aksuhu. Ya. Ini maksudnya apa? Ini anak hapus lah. Ada yang ditulis loh. Ya. Di situ apa contohnya? Wa alla yatawaqqafa ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud. Ya, mahdud itu mu'arraf, ya. Mu'arraf atau mahdud. Had itu mu'arrif. Sama. Di sini menggunakan had. Tapi yang dimaksud adalah umum. Baik had atau rasam. Ya. Misalnya apa? Misalnya mendefinisikan al-ilmu dengan ma'rifatu al-ma'lum. Ya. Untuk mengetahui maklum itu ada syai. Maklum itu asyai mutasifun bil ilmi. Untuk mengetahui ilmu kembali ke mu'arraf. Ya, untuk mengetahui mu'arraf kita harus mengetahui mu'arrif. Untuk mengetahui mu'arrif kita harus mengetahui mu'arraf. Itu maksudnya alla yatawaqqafa ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud. Ya. Ini namanya daur. Ya, ta'rif itu tidak boleh daur. Ad-daur itu tawaqqufu asyai ala alama, ya alama yatawaqqafu yatawaqqafu alaihi. Ya, tawaqqufu syai' alama, maknanya di sini syai'un akhar. Ya, asyai' al-akhar. Tawaqqufu syai' alama yatawaqqafu asyai'ul akhar alaihi ala syai'. Ya, maksudnya apa? Ya, ketika di sini tadi, ya, di sini kita masukkan ke dalam ta'rif berarti apa? Tawaqquful ilmu, ya, al ilmu ala al ma'lum
maklumnya ya tawaqqafu ala al-ilm. Ya, maklumnya ya tawaqqafu ala al-ilm. Maksudnya apa? Tawaqqafa ala itu i'tamada artinya. Ya. I'tamada itu apa bahasa Indonesia? Ya. Bahasa sederhananya, untuk mengetahui ilmu kita harus mengetahui maklum. Untuk mengetahui maklum kita harus mengetahui al-ilm. Itu namanya tawakuf. Ya, tawakuf muter sampai habis, sampai hari kiamat. Itu namanya daur. Ya. Kalau tasalsul itu ke bawah sampai tidak ada ujungnya atau ke atas sampai tidak ada ujungnya. Kalau daur tuh kayak gini, daur muter kayak gini. Ya, ini daur. Ya, ini memerlukan ini memerlukan ini memerlukan ini memerlukan ini daur. Kalau tasalsul ini memerlukan ini memerlukan ini memerlukan ini memerlukan ini sampai tidak ada ujungnya. Atau ke atas sampai tidak ada ujungnya. Dua-duanya mustahil. Daur dan tasalsul itu mustahil. Ya. Nah, dalam definisi itu tidak boleh yang namanya daur, ya. Ya. Contohnya tadi. Contohnya al-adadul fard, kata ta'rifil adad al-fard bima taqaddam. Ya wa aksuhu. Misalnya mendefinisikan al-adadul fard ma laysa bi zauj. Zauj apa? Ma laysa bi fard. Fard apa? Ma laysa bi zauj. Ya, daur. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam ta'rif. Ya, itu. Kemudian syarat yang kelima, ya. Wa an la yakuna bi alfazil mushtarakah min ghairi qarinatin. Alfaz mushtarakah apa? Lafaz yang ya satu makna memiliki satu lafaz memiliki banyak makna. Nah, itu lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak perlu enggak qarinah mani'ah? Lafaz mushtarak perlu enggak qarinah mani'ah? Perlu enggak? Enggak perlu karena dia hakikah, ya. Perlu enggak qarinah muayyinah? Ya, kalau ditakrif perlu. Kenapa perlu qarinah muayyinah? Ya, supaya kita milih salah satunya. Ya, misalnya apa? Kata arifis syamsi bil ain. Al ain itu lafaz mustarak. Asyamsu ainun. Ainun yang mana maksudnya? Ya, karena ain itu lafaz mustarak. Harus kita fa'in wujidat qarinah ay qarinah muayyinah kata arifiha bil ain al mudiah. Kalau ain mudiah berarti apa? Pasti yang dimaksud adalah syamsun, ya. Karena mata yang asli mudiah enggak? Matanya bercahaya. Ya, sahhat ta'rif, ya. Ini kalau nih yang syarat dia harus punya qarinah itu kalau lafaz mustaraknya yang diinginkan satu atau dua saja. Misalnya apa? Lafaz mustarak itu kan banyak. Ya, lafaz misalnya ain, ya itu menunjukkan syams, ya. Kemudian al-jariyah, al-jarihah, ya. Ini kalau kita menginginkan ain satu syams saja, maka perlu qarinah muayyinah. Tapi ketika disyaratkan di sini, tapi ketika lafaz mustarak kemudian yang diinginkan seluruh maknanya, maka dia tidak perlu qarinah. Ya, contohnya apa? Contohnya nanti di qadaya. Ya, di qadaya musannif mendefinisikan, ya, qadiyah itu adalah qaulun yahtamilus sidqa wal kadzib. Qaulun itu lafzun mustarak. Kenapa? Karena qaul itu mustarak antara al-maqul dan al-malfuz. Qaul itu bisa yang malfuz, bisa yang maqul. Itu dinamakan qaul. Berarti dia lafaz mustarak. Tapi dalam definisi itu dua-duanya diinginkan. Baik yang qaul, baik yang malfuz, dua-duanya diinginkan, maka tidak perlu qarinah. Dan itu boleh lafaz mustarak tanpa qarinah, ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, ya. Wala bima yudra bimahdudin wala mushtarakin minal qarinati khala. Itu syarat yang keempat dan kelima. Kemudian syarat yang keenam, wa indahum min jumlatil mardudi antadkhulal ahkamu fil hududi. Bisa tiga di situ. Antadkhula al ahkamu fil hududi atau antudkhila al ahkamu fil hududi. Satunya lagi supaya dia jadi maf'ul. Tadkhula, tudkhila. Terus apa lagi yang bisa?
Hah? Ada apa? Tudkhila. Ntar. Tudkhila. Hah? Tadkhulu sama ya? Tadkhula. Terus tudkhila. Ya bisa ya. Kalau an tudkhila al ahkama. Kalau an tudkhalu al ahkamu. Ya kan? Bisa tadkhulal ahkamu, tudkhalul ahkamu, atau tudkhila al ahkama. Ya. Boleh tiga-tiganya. Ya, fil hududi. Wa indahum min jumlatil mardudi. Ya, min jumlatil mardudi bisa jadi khabar. An tadkhulal ahkam jadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena an dan tadkhul jadi masdar muawwal. Ya, jadi mubtada muakhar. Min jumlatil mardud itu khabar, atau indahum khabarnya. Min jumlatil mardud muta'alliq bi indahum, atau dibalik, min jumlatil mardud itu khabarnya, indahumnya muta'alliq bi min jumlatil mardud. Boleh ya, tapi khabar sesungguhnya adalah kainun, ya kan? Ya. Wa indahum min jumlatil mardudi, kesimpulannya apa? Indal manatiqah min jumlatil mardudi, di antara yang tidak boleh an tudkhala atau an tadkhulal ahkam fil hududi, masuk hukum dalam hudud. Ya, hudud di situ yang dimaksud apa? Hudud di situ yang dimaksud, hudud di situ majaz. Ya. Maknanya adalah ar-rusum. Alaqahnya apa? Alaqahnya adalah majaz apa dulu? Majazun aqli. Ya, majaz aqli, alaqahnya at-tadad. Tadad. Alaqahnya berlawanan. Menyebutkan lawannya untuk menyebutkan lawannya. Tadad kan? Tadad, menyebutkan lawan untuk lawan. Menyebutkan lawan menginginkan lawan. Menyebutkan hudud yang diinginkan adalah rasam. Itu maksudnya. Alaqahnya tadad. Itu kalau kita menjadikan dia majaz bimarhalah. Ya, bisa kita menjadikan majaz bimarhalatain. Ya, kalau kita jadikan majaz bimarhalatain, hudud di sana maksudnya adalah at-ta'rif. Al-had maksudnya adalah at-ta'rif. Kemudian at-ta'rif maksudnya adalah ar-rasm. Itu marhalatain. Alaqahnya apa? Alaqahnya mutlak dan am dan khas. Alaqahnya am dan khas. Menyebutkan am, menginginkan khas. Itu. Intinya apa? Intinya hudud di situ yang dimaksud bukan had. Ya, dia bisa majaz daripada rasm, bisa majaz daripada ta'rif. Ya, yang yang tahqiq adalah majaz daripada rasm. Qarinahnya apa? Kenapa kita menjadikan had di situ bukan had hakiki, bukan had ya hakiki tapi majaz? Karena antadhulul ahkam. Hukum itu bukan dzatiyat. Ya enggak? Hukum itu pasti sifat. Ya, ada sesuatu kemudian kita hukumi, berarti hukum itu apa? Sifat. Ya, sedangkan menghukumi dengan sifat itu bukan had. Karena had itu ta'rifnya harus dengan zatiyat. Nah, definisi dengan hukum itu pasti dia rasam. Makanya dengan kata-kata antudkhalal ahkami fil hududi, maksudnya hudud di situ adalah rasam atau ta'rif mutlaqan. Ya, kalau kita artikan rasam maka dia majaz bi martabah, alaqahnya at-tadad. Kalau kita jadikan had di situ makna ta'rif mutlaqan, dia majaz bi martabatain. Karena maksud ta'rif adalah kembali ke rasam. Ya kan? Maksudnya majaz bi martabatain apa? Dua kali majaz. Had maksudnya adalah ta'rif. Ta'rif di situ maksudnya adalah rasam, ya kan? Alaqahnya adalah mutlak, am dan khas. Saya ketika Syekh Saban bahas itu, masa yang kayak gini dibahas gitu, tapi keren itu. Maksudnya ya saking tahqiqnya para ulama. Nanti dibahas lagi hudud itu, kayak mutarid tadi. Mutarid itu katanya itu tidak masyhur dalam bahasa Arab, bukan bahasa Arab yang fasih. Ittarada itu. Kenapa? Karena memasukkan ittarada, dot dan ta. Ya, ittarada kata Imam Sibawahi, tarattu pakai dal, tarattu madhhaba. Imam Sibawahi membilang bahwa ittarat itu bukan dari kalam Arab. Wallahu a'lam. Nah, seperti dibahas. Jadi satu kata itu bisa kita lihat dari ilmu sarafnya, ilmu balaghahnya, ilmu mantiknya, bebas. Ya, ketika orang nulis hasyah itu bebas, lihat aja dari segi mana. Ya. Nah, kalau kita tidak belajar semua ulum itu, baca hasyah
ya, ma hawa syai, ya. Man qara'a hawasi ma hawa syai. Itu bagi orang yang belum belajar, ya. Tapi kalau orang yang sudah belajar semuanya apa? Apa lawannya? Ya hawa syai, ya kan? Man qara'al hawasi hawa syai. Ya, bisa dua-duanya. Ya, siapa yang baca hasyiah maka dia menguasai semuanya, ya. Menguasai semuanya. Kalau dia belum punya alat membaca hasyiah, maka dia tidak memahami semuanya. Ma hawa syai. Ya. Man qara'a hawasi hawa syai. Man qara'a hawasi ma hawa syai. Ya, dan hawasi itu kitab yang dibaca tanpa guru. Ya, hawasi itu bukan kitab tadris. Ya, karena tadris itu bukan hawasi. Ya, hawasi itu udah macam-macam isinya. Ya. Oke. Wala yajuzu fil hududi dzikru au. Nah, hudud di bawah baru had. Ya, baru had artinya, ya. Wa idkhalul ahkami fil hududi la yajuz. Kata'riful fa'il bi annahu al-ismu al-marfu', ya. Di jurumnya apa? Al-fa'il itu adalah al-ismu al-marfu' al-mazkur qablahu fi'luhu. Ya, itu boleh. Ya. Padahal tadi min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkam fil hudud, ya. Al-fi'lu al-fa'il al-ismu al-marfu' al-mazkur qablahu fi'luhu. Ya, marfu' itu adalah hukum daripada fa'il, ya. Min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkam. Ya, di antara yang tidak boleh dalam definisi itu adalah memasukkan hukum ke dalam ta'rif, tapi ta'rif rusum, ke dalam rasem. Kenapa? Karena hukum itu tidak mungkin dia masuk dalam had, karena dia bukan zatiyat, ya. Oke. Ini boleh nggak definisi seperti ini? Al-fa'il ismun, al-ismu huwa ismun marfu'un ya, al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ini jurumiyah loh. Ya. Oke, melihat marfu itu kita bisa melihat dari dua sisi. Ya. Yang pertama, kita melihat maksud hukum di situ. Ya, kata-kata al-hukmu itu dia punya banyak itlakat kemarin. Ya, al-hukmu bisa yang dimaksud adalah an-nisbah, ya enggak? An-nisbah, bisa al-mahkum bihi atau al-mahkum alaihi. Ya. Maksud al-hukmu di situ adalah ini. Mahkum bihi. Ya, yang dimaksud hukum di sini adalah mahkum bihi. Misalnya apa? Zaidun qaimun. Yang dimaksudnya adalah qaimunnya ini. Kita tidak boleh memasukkan qaimun ke dalam ta'rif, ya. Bukan maksudnya mahkum bihinya. Ya. Ketika di sini al-fa'il marfu'. Ya, berarti apa? Asal katanya apa ini? Asal katanya gini kan? Al-fa'ilu marfu'un. Marfu' ini posisinya apa? Mahkum bihi. Nah, yang tidak boleh itu ini. Mahkum bihi. Ya, al-hukmu maksudnya adalah mahkum bihi. Kenapa? Dalam mahkum bihi itu ini. Al-fa'ilu marfu'un itu kalau kita pengen tasdik, syaratnya apa? Syaratnya kita harus tasawur. Tasawur mubtada, tasawur khabar, ya. Nah, di sini kita tidak tahu mubtadanya, berarti kita la yutasawwar. Kita pengen mendefinisikan fa'il, kita tidak tahu fa'il. Kita mungkin juga tidak tahu. Di sini bisa dua. Bisa kita tidak tahu marfu, bisa kita tahu, ya kan? Ya. Tapi ala kullin di sini tidak bisa jadi tasdik. Kenapa? Karena kita tidak tahu fa'il. Fa'ilnya la yutasawwar. Tapi kita tahu satu, bahwa marfu itu dia jadi mahkum bihi terhadap fa'il. Itu tahu nggak kita? Ya, tahu. Cuman kita tidak tahu itu apa itu fa'il. Ya, nah itu berarti apa? Yang tidak boleh jadi definisi itu adalah menjadikan mahkum bihi masuk dalam definisi. Mahkum bihi min haitsu innahu mahkumun bihi. Ya. Oke, misalnya di sini apa? Di sini marfu. Marfu itu bisa kita lihat dari dua sisi. Ya, sama di sini. Tadi kita bilang apa? Marfu itu bisa kita tahu mahiyah marfu atau
tahu tamyiz. Kan definisi itu dua, bisa mahiyah, bisa tamyiz. Atau kita jahlan mahiyah, jahlan tamyiznya, tapi kita tahu satu hal, yaitu marfu itu mahkum bihi. Ya. Nah, dalam hukum itu kita lihat yang tidak boleh jadi definisi itu ada min haitsu kaunuhu, ya, mahkum bihi. Ada min haitsu kaunuhu sifatan, ya. Marfu itu pasti jadi sifat daripada fa'il, ya kan? Jadi sifat, ya. Sifat itu pasti rasam, mendefinisikan rasam dengan sifat itu salah satu aradiyat. Sifat itu salah satu khas, ya kan? Nah, yang tidak boleh dalam definisi itu memasukkan hukum min haitsu kaunuhu mahkumun bihi. Mahkuman, ya, min haitsu kaunuhu mahkuman bihi. Ya, tapi kalau kita lihat min haitsu kaunihi sifatan itu boleh. Jadi harus dilihat haisiyahnya. Kenapa? Karena kalau kita bilang min haitsu innahu mahkumun bihi, kita di sini kita tidak tahu fa'il. Kemudian kita tahunya cuma satu, bahwa marfu itu adalah, ya, mahkum bihi terhadap fa'il. Nah, kalau kita tidak tahu gini, ya, kita menghukumi fa'il itu marfu, ya. Kemudian kita bilang marfu itu apa? Bisa kita tahu marfu itu apa, bisa kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu marfu itu apa, tidak tahunya bukan tidak tahu semua, kita tahu satu hal, apa? Bahwa dia jadi mahkum bihi. Berarti apa? Nah, di situ berarti kita menjadikan ta'rif min haitsu kaunuhu mahkum bihi. Padahal kita tidak tahu mahiyahnya. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau kita tahu marfu itu apa? Marfu itu misalnya seperti Zaidun. Kita tahu itu. Maka itu sah jadi ta'rif, boleh. Tapi tahunya kita dari segi yang lain, bukan dari segi bahwa dia mahkum bihi. Ya, yang tidak boleh itu. Ya, makanya di sini ta'rifnya boleh. Ya, al-fa'ilu, al-ismu, al-marfu'u. Ya, ini khassah. Ya, apa namanya? Ini aradun am. Ismul marfu' itu aradun am, ya enggak? Al-mazkur qablahu fi'luhu itu juga aradun am. Tapi ketika digabungkan, aradun am digabungkan dengan aradun am itu jadi khassah. Ya, definisi dengan khassah apa? Rasam. Ya, al-fa'ilu, al-ismu, al-marfu'u, al-mazkuru qablahu fi'luhu, berarti definisi dengan rasam, dan itu sah. Kenapa? Karena kita melihat marfu bukan dari kaunuhu mahkum bihi, tapi dari sifat lain. Misalnya apa? Karena sebelumnya apa? Sebelumnya syarih sudah menjelaskan bab marfu'at. Marfu itu ini. Berarti apa? Ini udah kita tahu marfu'nya. Berarti bukan min haitsu kaunuhu mahkum bihi. Mafhum ya? Berat kan? Ya, kita bercapat nih. Ya, wa idkhalul ahkam fil hududi la yajuz kalau min haitsu innahu mahkum bihi. Ahkam yang dimaksud adalah mahkum bihi. Kata arifil fa'il bi annahu al-ismu al-marfu', ya. Kalau Syekh Kafrawi itu membantahnya bukan seperti tadi. Syekh Kafrawi membantahnya di sini al-ismu al-marfu' di sini sifat daripada isim, bukan sifat daripada fa'il, dan isim itu lebih umum daripada fa'il, maka boleh. Ya, sifat marfu itu sifat daripada isim. Isim itu banyak. Ya, yang marfu juga bukan cuman fa'il. Berarti apa? Marfu itu sifat daripada isim. Ya, berarti apa? Ini umum, ini khusus. Berarti beda, maka boleh. Marfu di sini bukan hukum terhadap fa'il, tapi sifat daripada isim. Ya, isim di sini bukan fa'il. Karena isim itu umum. Makanya kita bilang tadi ismul marfu itu aradun am. Ya, al-mazkur qablahu fi'luhu itu juga aradun am. Kenapa? Naibul fa'il juga mazkur qablahu fi'luhu. Ya. Ya, ini kalau kita baca buku-buku nahwu yang kayak misalnya Hasyiah Abu Naja, ketemu yang kayak gini. Kalau kita nggak belajar mantik gimana? Ya. Ya, warasamahul mu'allif bikadza, habis itu i'tirad. Kita nggak paham kalau belum belajar mantik. Mustahil paham hasyiah itu tanpa paham mantik. Ya, makanya harus sabar. Ya, tahapnya kita belajar mantik dulu. Ya. Tapi nanti kita berasa walaupun kita misalnya belajar mantik itu kada paham, tapi suah mendengar ketika kita ketemu di tempat lain ada terbayang walaupun sedikit.
Ya, asal suah mendengar. Tapi kalau kada suah mendengar sama sekali, bingung. Bingung aja kalau bingungnya bingung kenapa. Bingungnya itu kan bingung. Ya. Tapi kalau kita suah tasawur sedikit, nah akhirnya ketika ketemu itu tahu ya. Nah. Oke. Li'anna raf'a hukmun min ahkamihi. Ya, karena rafa itu hukumun min ahkamihi. Li'anna al-mu'arraf bi fathir ra yatawaqqafu ala ajza'it ta'rif. Ya, nanti kembali memasukkan hukum ke dalam ta'rif itu kembali ke daur tadi. Karena dalam marfu itu ada rafa. Dia jadi mahkum bihi. Mahkum bihinya terhadap fa'il. Fa'ilnya apa? Kita tidak tahu. Akhirnya daur. Ya. Wa idza ja'alna al-hukma juz'an minha wal hal annahu ay annal hukma yatawaqqafu 'alal mu'arraf bi fathir ra li'anna al-hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kita menghukumi sesuatu itu kaidah kehidupan ya, li'anna al-hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya, kita menghukumi sesuatu itu pasti berdasarkan gambaran kita terhadap sesuatu itu. Minta fatwa kepada para ulama bagaimana cara menggambarkan masalah kita, baru mufti memberikan fatwa sesuai dengan gambaran kita. Gambarannya belain, ya fatwanya belain. Makanya ada datang dua orang misalnya, kayak di imam dulu, di imam suah permasalahan rumah. Ya, rumah imam itu rumah wakaf atau bukan. Datang meminta fatwa seseorang, kan? Tapi sesuai dengan tasawurnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya jawaban dulu kita juga berbeda. Ya. Tuh. Jadi kadang kita bisa menginginkan fatwa yang diinginkan itu seperti apa tergantung tasawur kita, tergantung kita bagaimana menggambarkan. Ya. Dan ketika makanya apa? Fatwa itu tidak bisa dijadikan untuk umum. Di Mesir misalnya gambarannya seperti ini, kita bawa ke Indonesia belum tentu bisa. Ya, fatwa itu dia harus gambarannya rinci. Ya. Ya, makanya apa? Al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya, lazimat daur wa huwa mamnu. Tadi ujungnya daur. Karena kita tidak tahu marfu. Fa'il, untuk mengetahui fa'il kita harus tahu marfu tidak tahu mengetahui fa'il, akhirnya daur wa huwa mamnu. Wala yajuzu idkhalu au. Ya. Wala yajuzu fil hududi dzikru au. Hudud di situ bermakna had hakiki. Ya, dalam had itu tidak boleh menyebutkan au. Kenapa? Karena had itu dengan zatiyat dan zatiyat itu tidak mempunyai dua fasal. Ada enggak dua fasal? Fasal qaribnya dua, enggak ada kan? Misalnya apa? Al insan hayawanun natik au nahik. Bisa nggak? Nggak boleh ya, karena zatiyat itu pasti dengan jinsun qarib dan faslun qarib saja, tidak boleh pakai au. Wala yajuzu fil hududi dzikru au. Au-nya au yang bermakna litaksim, yang menjadi permasalahan itu au litaksim. Kalau au lisyak atau au litashkik, ya apa bedanya lisyak dengan litashkik? Lisyak itu dirinya sendiri yang ragu, litashkik itu untuk meragukan orang lain. Misalnya tadi, ini qarinah muayyinah apa mani'ah, dia nggak ragu, tapi dia membuat orang lain ragu. Ya, itu namanya tashkik. Ya. Itu tidak boleh dalam ta'rif. Ya. Allatil tashkik. Juga aulil ibham. Ada aulil ibham. Aulil ibham tuh dia pengen membuat orang ibham dan pengen membuat orang tidak paham. Ya. Setelah ragu pengen membuat orang nggak paham, itu namanya aulil ibham. Atau aulit takhir atau lil ibahah. Ya. Lit takhir itu apa? Misalnya contohnya di usul fikih. Ya. Isbiru aw la tasbiru, ya. Boleh milih. Ya. Itu au kafarat juga, ya. Kafarat juga takhir. Ya. Takhir atau ibahah. Takhir itu kadang menunjukkan ibahah, boleh milih salah satu, ya. Itu bukan pembahasan di sini. Yang dibahas di sini adalah au lit taksim. Kaqaulika fi ta'rifil balid huwa alladzi la yafham au la yastafhim. Ya. Kalau au-nya lisyak itu tidak boleh. Ya, ala sabil lisyak itu enggak boleh. Balid itu orang yang tidak paham atau orang yang tidak mau meminta faham, tidak mau bertanya. La yastafhim. Ya. Ai imma hadza wa imma hadza itu tidak boleh, ya. Wa amma au allati litaksim fa innahu yajuzu idkhaluha ala ma'nal mu'arraf qismani. Ya, jadi di sini ada permasalahan. Yang disebutkan musannif cuma satu, yang intinya tidak disebutkan, yang disebutkan musannif berbeda dengan yang disebutkan syarih, ya. Jadi au itu au yang jadi perdebatan di situ litaksim,
Ya, li taksim itu bisa fil had, al had, atau bisa fi ar-rasm. Ya. Ya, fil had itu ada dua. Ya. Au yang fil had itu dia taksim. Ya, lil had atau taksim lil mahdud. Yang dibahas musannif ini. Ya, yang dibahas syarih ini, yang dibahas musannif ini. Ya, yang dibahas syarih ini. Yang dibahas musannif ini. Ya. Ya. Au yang li taksim. Ya, itu bisa taksim had, taksim rasm. Ya, taksim rasm itu boleh. Taksim had itu lihat. Kalau taksim hadnya au li taksim had, taksimnya untuk lil had, ya, au li taksim fil had, dan taksimnya untuk had, ya. Itu tidak boleh. Ya, ini contohnya misalnya tadi insan, hayawan, natik, au nahik. Ya, ini kan di had dan dia taksimnya untuk hadnya, itu tidak boleh. Tapi kalau au li taksim fil had tapi lil mahdud, yang ditaksimnya tuh mu'arrafnya, bukan takrifnya. Ya, itu boleh. Ini boleh. Ya, berarti apa? Wala yajuzu fil hududi dzikru au. Maksudnya fil had yang bermakna fil had yang taksim lil had, bukan fil had yang taksim lil mahdud. Contohnya yang taksim lil mahdud itu apa? Ya. Misalnya kalau di sini al-fikr atau an-nazar, ya. Ini yang disebutkan musannif di sini cuman yang ini. Yang ini yang tidak disebutkan. Ini disebutkan musannif, ini disebutkan syarih. Kata musannif wala yajuzu fil hududi dzikru au, ay yang ini. Ya, kata syarih wa amma au allati li taqsim fa innahu yajuzu. Kan berlawanan. Ya, tapi beda, ya. Yang maksudnya ini, yang satu, ya, wa amma au allati li taqsim fa innahu yajuzu idkhaluha ala makna annal mu'arraf qismani, qismun kadza wa qismun kadza. Berarti apa? Taksim lil mahdud. Kenapa? Taksim lil mu'arraf. Makanya katanya apa? Ala makna annal mu'arraf qismani. Misalnya apa? Fayakunu ta'rif fil haqiqah ta'rifaini li syai'in mukhalifaini. Misaluhu, contohnya ta'rifun nazar, ya, an-nazar bil fikri al muaddi ila ilmin au ghalabatiz zan. Ya. Nazar, al fikr itu jinsunnya, al muaddi ilal ilm itu faslunnya, ya. Ghalabatuz zan itu faslun. Ya. Berarti apa? Mendefinisikan sesuatu dengan dua faslun, ya kan? Itu fil had. Kenapa? Karena dia dengan faslun. Ya. Ta'rifun nazar bil fikri al muaddi ila ilmin au ghalabatiz zan. Nah, itu had, ya kan? Karena mendefinisikan dengan dzatiyat, dan di dalam had itu masuk au, ya enggak? Masuk au. Tapi au itu mentaksim hadnya atau mentaksim mahdudnya, mentaksim nazarnya atau mentaksim definisinya. Nah, yang dimaksud di situ adalah membagi nazarnya. Ya, seakan-akan nazar itu punya dua takrif. Yang pertama, nazar yang bermakna al-fikru al-muaddi ilal ilm, atau nazar yang bermakna al-fikru al-muaddi ila ghalabatiz zan. Ya. Yang muaddi ila ilm itu nazar indal ulama il-aqaid, ya, ulama akidah dan usul fikih. Itu harus ulama akidah, ya. Ulama mantiq itu ghalabatuz zan. Ya, nazarnya cukup sampai zan. Ya, tapi akidah itu harus sampai ilm. Kenapa? Karena masalah akidah. Kita tidak boleh zan Tuhan itu ada apa tidak ada, ya enggak? Nah, yang dibagi di situ adalah mu'arrafnya. Kata au di situ membagi mu'arraf, bukan membagi ta'rif. Ya, yang tidak boleh itu membagi ta'rif. Ya, had yang membagi ta'rif itu tidak boleh, tapi au li taksim dalam had itu kan dalam had. Ya, tapi untuk membagi mahdud atau membagi mu'arraf itu boleh. Ya. Nah, syarih musannif menyebutkan au li taksim dalam had yang membagi had itu tidak boleh. Ya. Dalam had yang membagi ta'rif, ya. Syarih
membahas tentang au litaksim di dalam had yang membagi mahdud atau mu'arraf itu boleh ya. Jadi kadang gitu musannif menyebutkan, syarih tidak menyebutkan, syarih menyebutkan, musannif menyebutkan. Kalau kita tidak seperti itu kita bingung di sini. Di situ tadi tidak boleh, di sini boleh ya kan? Beda apa bahasanya? Beda maksud ya. Mafhum enggak? Yang tidak boleh itu had yang litaksim dalam had ya. Yang boleh had litaksim dalam had tapi untuk mentaksim mahdudnya ya. Ya. Wa misaluhu ta'rifun nazar bil fikri al muaddi ila ilmin aw ghalabati zan fa ka'annahu urifa bi ta'rifaini al awwal al fikru al muaddi ila ilm wasani al fikru al muaddi ila ghalabati zan ya. Al ilmu di sana maksudnya an nazar al qat'i. Ghalabatu zan maksudnya an-nazar az-zanni. Ya, itu nanti sering ditemui di usul fikih dan akidah. Ya. Wa amma fir rasmi, adapun dalam rasam fayajuzu idkhaluha, boleh memasukkan au yang litaksim. Ka qaulika fi ta'rifil insan huwa hayawanun dahik au qabilun lil ilmi au sanatil kitabah. Ya. Itu boleh. Kenapa dalam rasam boleh? Karena khassah itu boleh lebih dari satu. Ya, sedangkan faslun itu tidak boleh. Faslun harus satu. Wal farqu bainal haddi war rasmi annal mahiyah yastahilu an yakuna laha faslan. Mahiyah itu tidak boleh ada dua fasl alal badal, gantian, enggak boleh. Wa yajuzu an yakuna laha khassatani kadzalika, tapi di dalam tapi ada dua khassah itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Panjang banget darsnya hari ini. Ya. Ada pertanyaan? Mau play lo? Apa? Bukan, syarat baru lagi. 7. Wala yajuz. Wa indahum min jumlatir mardudi an tadkhulal hukam min hududi itu 1. Wala yajuzu bil hududi dzikru aw itu 2. 7 hari. Halus. Iya. Ada pertanyaan kan? Panas ke sudah? Jadi yang al-fikr al-mu'adila ilmu itu ulama al-qaib. Ya. Kalau yang itu tadi Penting. Kalau kita biasanya belajar apa? Belajar, habis itu pusing, panas. Belajar pertama kali itu wajar. Kenapa? Karena belajar pertama kali itu otak kita memang fokus menerima dan banyak. Tapi kalau udah kedua, ketiga, ya itu udah biasa. Kenapa? Yang ini udah tahu santai. Tinggal nambah yang belum tahu yang lain. Ini udah tahu santai. Makanya semakin kita banyak belajar, habis itu hadir ke tempat yang lain, itu kayak santai gitu. Karena ini maklumatnya udah tahu. Jadi fokusnya kurang. Dia yang kada tahu sama sekali hanya lebih fokus. Bisa lebih santai. Ngaji itu kayak itu juga. Ketika kita ngaji matan yang dasar memang berat karena kita tidak pernah mendengar sama sekali, belum ada tasawur. Setelah ada tasawur, kita naik levelnya. Naik level, pembahasannya sama. Nanti ke tahzib pembahasannya sama itu. Tinggal ditambah kulli misalnya di tahzib sama pembahasannya. Kulli yang berdasarkan amrat fil kharij. Ya, kulli misalnya pembagiannya sama. Tinggal kita ditambah ada kulli mantiqi, ada kulli akli misalnya. Ya, ditambah tambahan seperti itu. Berarti apa? Ketika membahas yang fil kharij dan lain-lain sebagainya kita santai karena udah paham. Ya. Panasnya di mana? Panasnya ketika bahas kulli mantiqi, kulli akli. Nanti naik lagi itu sedikit-sedikit. Ya, akhirnya mudah. Ya. Kalau udah bisa sambil guring-guring. Ya. Sambil santai. Ya. Misalnya ulun bertakon Kan bukan itisol, bukan intisol. Misalnya ulun bertakon itu panjang lah kira-kira jawabannya. Apa Allah tuh kan? Nah, bukan intisol, bukan itisol. Misalnya panjang kan aja dijawab. Itu jawabannya di ilmu makulat. Ittisal itu apa? Infisal itu apa? Panjang. Panjang lah.
Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.